Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Mahmudah, NIM 202033031. Saya akan menganalisis dasar hukum pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian dasar hukum sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan penyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 2. Visi dan misi pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional adalah membedayakan semua warga negara Indonesia sehingga dapat berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu bersaing dalam menjawab tentang zaman. Misi pendidikan nasional. 1. Mengupayakan penguasaan dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan dan beruntung bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitas perkembangan konten anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan masuk dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian dan moral. 4. Meningkat keprofesionalan dan kuantabilitas lembaga pendidikan sehingga pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan ilmu berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI. 3. Jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan. 1. Pendidikan moral adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang tinggi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. 3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan. 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat tengah dalam bentuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk yang sejajar. Sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawi atau bentuk lainnya. 2. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah terbentuk sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejurusan SMK, madrasah aliyah kejurusan.
3. Pendidikan tinggi merupakan senjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program pendidikan diploma, sarjana. Jenis pendidikan 1. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan peluasan pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 3. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan proses pendidikan untuk memiliki pekerjaan yang bersyaratkan keahlian khusus. 4. Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorang, kelompok keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan mengendalikan mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan menggunakan hasil pendidikan. 5. Penyelenggaraan oleh lembaga negara lain. 1. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. 2. Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah NKRI yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 3. Lembaga pendidikan asing yang berteritoritas atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 6. Permen pendukung. 1. Materi pendidikan nasional yang selanjutnya disebut materi adalah materi yang menangani urusan adalah materi yang mengatasi urusan pemerintah di bidang pendidikan. 2. Buku penggayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. 3. Pencetakan buku yang selanjutnya disebut pencetakan adalah orang perseorang, kelompok orang atau badan hukum yang mencetakkan naskah atau buku. Terima kasih.